Pertanyaan ekstrim nih pertanyaannya. Kalau Allah masukkan manusia ini semuanya ke neraka, Allah adil nggak? Masya Allah. Ada juga yang tertegun. Aduh, gawat ini kita. Yakin ya adil ya? Harus yakin. Kalau bicara adil loh ya, yang bisa menjelaskan di mana letak keadilan Allah walaupun manusia semuanya tanpa kecuali termasuk para nabi dan rasulnya dimasukkan neraka, Allah nggak zalim. Yang bisa menjelaskan ini anak kasih hadiah ini semuanya nih. Masalahnya penjelasannya bakal panjang. Dan insya Allah kalau malam ini antum pulang ke rumah membawa ilmu ini cukup ya, jadi tolong difahami baik-baik. Yang nggak nyatet ya Allahul musta'an dihafal ya, insya Allah nih yang depan-depan insya Allah sepaneng semua hafal ya. Taib, ana mau tanya sama antum, ada nggak ayat yang bunyinya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha? Ada ya? Ayat berapa Pak? Ayat surat Ibrahim. Pokoknya ada ayatnya. Saya enggak tahu surat berapa, nomor berapa, lembar kanan, lembar kiri, atas bawah saya enggak tahu. Tapi antum pasti pernah dengar kan ayat itu? Ya, yang penting itu cara memahaminya. Bukan tahu lokasi ayatnya. Kalau tahu lokasi ayat enggak paham, percuma. Tahu lokasi ayat, letaknya di mana, surat ini ayat sekian, salah paham bahaya. Jadi yang penting bagaimana kita memahami ayat itu. Gampang kok cari ayat, indeks Quran banyak. Baik. Kalau kalian ini berusaha untuk menghitung-hitung, baru ngitung-hitung loh ya, nikmat Allah yang saya pakai ini, yang saya manfaatkan ini ada berapa banyak, ingin tahu jumlahnya saja, Allah sudah bilang kalian tidak akan sanggup mengetahui seluruh jumlah nikmat Allah. Baru ngitung, baru mendata sudah kewalahan. Berarti nikmat Allah teramat sangat banyak sekali. Otomatis kalau detailnya kita tidak mungkin tahu saking banyaknya, mungkin nggak kita bisa mensyukuri semuanya? Mungkin enggak? Mungkin enggak? Yang belakang. Mungkin enggak kita bisa mensyukuri semua nikmat Allah? Mungkin enggak Pak? Enggak mungkin. Lewong tahu apa aja enggak mungkin kita semuanya tahu. Bagaimana kita mau mensyukuri? Pertanyaan berikutnya, cara kita bersyukur dengan bagaimana? Apa? Mengucapkan alhamdulillah, apalagi? Salat, ibadah, apalagi? Mengakui nikmat itu. Syukur itu kata Ibnu Qayyim rukunnya 3. Ya, al-i'tirafu bil jinan, ya. Al-qaulu bil lisan wal i'tirafu bil jinan, mengucapkan dengan lisan, mengakui dalam hati, dan menggunakannya, menggunakan nikmat ini pada hal-hal yang diridhai oleh Allah. Untuk bisa mengucapkan alhamdulillah itu antum perlu nikmat nggak? Nikmat apa kira-kira? Banyak nikmatnya, banyak banget. Nggak sakit gigi, ya, iya kan? Nikmat berakal. Begitu dicabut satu nikmat ini, akal ini dicabut sama Allah, game over udah kita. Stroke, mau bisa apa? Cuman ngatang-ngatang di tempat tidur, tidak bisa apa-apa deh. Tidak bisa zikir, tidak bisa ini, tidak bisa mikir, habis sudah. Jadi kita ini untuk bersyukur itu kita perlu modal nikmat Allah. Padahal kita ini mau bersyukur. Tanpa nikmat kita nggak bisa bersyukur. Dan bersyukur kita ini untuk mensyukuri nikmat yang sudah lewat.
Untuk mensyukuri nikmat yang sudah lewat, kita butuh nikmat baru sama Allah. Untuk yang baru ini bersyukur, butuh nikmat lagi yang setelah itu. Jadi tidak mungkin kita bisa bersyukur. Nah, kalau Allah akhirnya mau perlakukan kita dengan adil, pantasnya nih manusia ini masuk mana? Surga apa neraka? Kalau mau adil loh ya, hitung-hitungan. Loh, kamu punya utang syukur nikmat banyak banget, tidak pernah lunas utang ini. Masuk surga atas dasar apa terus? Amal kita ini buat membayar nikmat Allah masih kurang jauh kurangnya. Ini kalau orang cuman beribadah nggak maksiat loh ya, nggak maksiat, dia cuma ibadah tok nggak ada maksiat, itu dia belum bisa bayar nikmat Allah. Baru sedikit yang bisa dia bayar, sangat sedikit. Jadi kalau Allah masukkan semua manusia tanpa terkecuali ke dalam neraka, itu adil. Sudah bisa menerima? Ya, logis toh. Saya nggak ngada-ngada kan? Ada yang keberatan? Mau keberatan mau enggak? Enggak ada urusan. Loh, memang benar. Allah enggak zalim. Jadi emang enggak ada celah untuk zalim sedikit pun. Nah, kalau gitu antum mengharapkan keadilan Allah. Ada yang mengharapkan keadilan Allah? Ada yang siap diadili sama Allah? Apa Pak, remek Pak ya? Diadili sama Allah, wassalam sudah ya. Jadi hanya ada dua cara Allah akan memperlakukan manusia. Pertama dengan keadilannya, dan ini berlaku buat siapa? Ahlul ma'asi, orang-orang kafir lah secara umum. Ahlul maksiat itu masih dapat rahmat ya, banyak rahmatnya ahlul maksiat. Selagi dia bertauhid, masih masuk kategori muslim mukmin, maka dia adalah orang yang diperlakukan dengan rahmatnya Allah. Lebih banyak rahmatnya, ada keadilan tapi lebih banyak rahmat dibandingkan keadilannya. Orang-orang kafir adalah orang yang diperlakukan dengan adil dan tidak ada kezaliman sedikit pun. Wa mallahu bidzallamin lil abid. Allah tidak mungkin zalim kepada semua hambanya.